Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala pertolongan yang diberikan kepada kita. Sampai detik ini kita bisa melaksanakan ibadah dengan mudah dan melaksanakan amal-amal soleh yang lainnya, itu semua kemudahan dari Allah. Semoga dengan hadirnya kita kembali di dalam majelis ini untuk thalabul ilmi, menjadikan turunnya berkah dari Allah untuk kita tetap istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kajian Quran tahsin tilawah kali ini masih akan kita lanjutkan pada surah As-Saff, yang mana pada pertemuan terakhir sudah sampai ayat yang ke-7. Insyaallah kita mulai malam ini mulai dari ayat yang ke-8 ya. Insyaallah 4 sampai 5 ayat. Baik, mari kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Bersama. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Yuridu ri dengan du panjangnya sama-sama satu alif. Ri ra yang baris bawah atau baris kasrah bunyi ri, maka ra-nya terqiq ya, diringankan, bukan ditebalkan. Yuri, jadi ra baris kasrah diringankan bunyinya. Yuriduna liyuqu huruf ta sukun ya. Di sini nampak sifat yang menyertainya yaitu qalqalah atau ada bunyi yang memantul. Ingat, di sini tidak hanya sekedar membunyikan pantulan. Di sini bunyi pantulan huruf ta sangat dipengaruhi oleh sifat isti'la dan irqa baqa. Jadi bunyi pantulan ta ini adalah tafkhim atau bunyi tebal. Jadi bukan sekedar memantul liyut, tapi liyuqu. Jadi ini sangat dipengaruhi oleh sifat isti'la yang membuat tasa'ud as-saut ila al-hanakil a'la, bunyi ta ini naik ke langit-langit mulut sehingga bunyi yang keluar atau suara yang keluar ini tebal. Liyuqu bukan liyut. Baik. Dan ketika memantulkan huruf ta, ingat tidak ada nafas yang mengalir. Huruf ta tidak mengeluarkan sifat hamas, bukan liyut, tetapi liyuqu, bersih dan kuat tekanan hurufnya. Liyutfi'u nurallahi bi'af. Huruf fa sukun juga memiliki sifat hamas, jaroyah dan nafasi ya. Hembuskan nafas f bf ya, makhrajnya pastikan pertemukan ujung gigi sari atas dengan bibir bawah bagian tengah ya. Pastikan ujung gigi menyentuh bibir bawah, di celah-celah itu ada nafas yang berhembus. Bf wahihim ya, hati-hati ketika mengucapkan dua huruf h him ya, pastikan huruf h terucap dengan jelas sesuai dengan makhrajnya atau sal halqi, tenggorokan paling bawah suaranya agak gemah ya. Ha hi bi afwahihim bukan diucapkan dengan ngambang ya.
Biafwahihim, ini masih kurang pas makhrajnya. Jadi sampaikan makhrajnya al-qasal halqi, him. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Sekali lagi pengucapan huruf waw, sempurnakan pengucapannya dengan idgham syafatain, menghimpun bibir ke depan. Wa, ya. Wallah, lafaz Allah yang sebelumnya didahului dengan baris fathah atau harakat fathah, maka bunyinya tafkhim. Wallah, wallah. Di sini lafaz Allah terdiri dari huruf lam, yang mana huruf lamnya bertasydid, ditekan membacanya. Namun ingat, huruf lam ini memiliki sifat tawassut, ya, jarayanul juz'i lis-shaut, suaranya sebagian suaranya masih ngalir, ya. Wallah, wallah, ya. Jadi pengucapan lafaz Allah ini tidak ditekan sampai suaranya tertahan. Bukan wallahu, wallahu, ya. Dalam menekan huruf lam, mengucapkan lafaz Allah, suara tidak boleh tertahan. Alirkan sedikit. Wallahu mutimmu, mim tasydid, ghunnah musyaddada, sama sebagaimana huruf nun yang bertasydid, ya, ditahan, ya, dan dengungkan. Adapun bunyi dengung di sini ghunnah akmal, bunyi dengungnya paling lama, ya, dengungnya paling sempurna. Mutimmu nurihi walau karihan, nurihi walau kariha. Dalam pengucapan huruf ha yang kasrah maupun fathah, mohon dijelaskan. Nurihi walau karihal kafirun. Dhammah, huruf ra-nya dhammah ditebalkan. Ru fathah ataupun dhammah, maka ra-nya dibaca tafkhim, ditebalkan. Kafirun, hukumnya mad arid lisukun, jadi boleh dipanjangkan 1, 2 sampai 3 alif atau 6 ketukan. Firun ditutup dengan huruf nun, tampakkan sifat tawassutnya. Baik, ayat yang ke-9. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi. Bersama. Pengucapan huruf ha di awal kalimat hu, ha, hi, hu, entah dia fathah, kasrah, dhammah, maka diperjelas pengucapannya. Hu, sampaikan pada makhrajnya aqsal halqi, tenggorokan paling bawah, bukan wal, bukan wal, tetapi hu. Huwallazi, zi, pengucapan huruf zal tanpa disertai dengan bunyi desis, bukan zi, bukan wallazi, ya. Zi, pertemukan ujung gigi dengan maksudnya ujung lidah dengan ujung gigi sari atas, ya, tidak disertai dengan bunyi desis. Huwallazi ra sukun sebelumnya didahului harakat fathah. Yang pertama sifatnya takrir, irti'ad tarful lisan, ada getaran di ujung lidah.
Syaratnya yang pertama harus ada getar. Yang kedua, getarnya tafkhim, tebal. L, tidak sekedar getar namun ringan. Bukan R, ya. L, ya, ditebalkan. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi wa dinil haqqi. Perhatikan ketika mengucapkan qaf yang bertasydid. Jadi setiap huruf yang bertasydid ini rumusnya ditekan membacanya. Ya. Namun dalam menekan huruf qaf di sini nampak sifatnya yaitu syiddah, inhibasu jarayan as-saut. Jadi tertahan aliran suara ketika mengucapkan huruf. Wa dinil haqqi, haqqi. Ya. Coba dirasakan di situ sejenak bunyi huruf qafnya tertahan. Ini yang pertama karena liquwatil i'timadi 'alal makhraj, karena kuatnya tekanan pada huruf qaf, haqqi. Yang kedua likamali ghalqil makhraj, makhrajnya qaf ini tertutup dengan sempurna. Ini yang menyebabkan syiddah, tertahan aliran suara hurufnya. Wa dinil haqqi liyuhhirahu, liyu. Huruf qaf yang pertama ini sifatnya rakhawah, jarayan as-saut 'indal mururihi fil makhraj, bunyi hurufnya jalan ya, ngalir. Liyu tentu tidak boleh ditahan. Liyuhhirahu, dan juga tidak boleh sampai dipantulkan. Tidak boleh. Jadi tidak tertahan juga tidak boleh dipantulkan, tapi dialirkan. Makhrajnya di mana? Sama makhrajnya sebagaimana kita mengucapkan huruf dal. Ujung lidah bertemu ujung gigi sari atas. Nyawa dot ini diiringi sifat isti'la dan itbaq yang membuat bunyinya lebih tebal daripada huruf dal. Wo, ketika disukun liyuhhirahu 'alad dini, 'alad di. Ketika menekan huruf dal yang bertasydid ini sama dengan huruf qaf tadi ya, sama-sama memiliki sifat syiddah, tertahan aliran suaranya. 'Alad dini kunni, lam tasydid kullih, bukan kulli. Lamnya tidak putus bunyinya, tidak tertahan, bukan kulli tetapi kulli. Baik, karena kita waqaf di situ lihi, haknya disukun, maka nampak sifat rakhawah pada huruf haknya. 'Alad dini kunni. Baik, kalau wasal berarti hi-nya harus dipanjangkan satu alif. Walau karihal musyrikun. Walau karihal huruf shin sukun ya, nampak sifat yang menyertanya yaitu tafasyi ya, intisyar rih fil fami, menyebar angin di dalam mulut kita. Jadi bedakan antara mengucapkan shin yang titik 3 dengan sin ya yang tidak ada titiknya. Tentu yang titik 3 ini nafasnya lebih meluas di dalam mulut kita, bukan sekedar mus dikit tetapi mush. Walau karihal musyrikun. Coba sekali lagi. Walau karihal musyrikun. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Ya
Okay. Atau 4 harokat. Ya huruf ya tasydid ditekan membacanya. Namun dalam menekan huruf ya suara tidak boleh putus atau tertahan. Sifatnya rakhawah dan layyinah. Ya nah, ya-nya tetap ada bunyinya. Salah ketika diucapkan dengan tertahan. Ya ayyuhan. Kebanyakan orang ketika huruf tasydid itu ditekan hurufnya. Dalam menekan huruf itu bunyi hurufnya sampai kadang tertahan, ya. Jadi lihat dulu, walaupun tasydid itu ditekan, tapi harus melihat hurufnya ini memiliki sifat apa, ya. Kalau sifatnya syiddah, maka bunyi hurufnya tertahan. Kalau sifatnya rakhawah, maka bunyinya harus tetap ada. Iyyaka na'budu wa nah, ini tidak boleh, ya. Iya, bunyi ya-nya harus tetap ada. Wa iya sama dengan kalimat ini. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullu tawassut tidak boleh putus. Adullukum ala tijaratin, kasrah tanwin bertemu ta, ikhfa, samarkan bunyi tanwinnya dan siapkan pada huruf ta. Diiringi dengan bunyi dengung yang ringan. Tijaratin nun sukun bertemu jim, ikhfa, nun sukun samarkan pada makhraj jim, bersiap mengucapkan huruf jim. Mim sukun bertemu mim, idgham mimi atau idgham mithli. Sempurnakan bunyi dengungnya. Kum min adzabin alim. Baik, ayat yang ke-11. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Bersama. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Perhatikan ketika mengucapkan hamzah sukun. Tu'minu. Jadi suaranya di sini benar-benar tertahan, ya. Tidak ada efek suara yang masih jalan. Tu'ami tidak. Tu'mi. Jadi hamzah sifatnya syiddah. Ketika disukun inhibas sujara yang mau tertahan aliran suara. Kenapa? Sekali lagi likamalil ghaltil makhraj. Hurufnya tertutup dengan sempurna. Tu, a, i, u, ba, tu. Nah, tertutup makhrajnya sehingga membuat bunyi hurufnya tertahan. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahidu wa Perhatikan mengucapkan huruf jim tanpa diiringi dengan nafas yang mengalir. Apalagi sampai ada bunyi desis ya. Jadi terlalu lemah, ya. Ketika diucapkan terlalu lemah ada desis atau angin yang berhembus. Nah, ini tidak seharusnya karena sifatnya syiddah dan jahr. Wa tujahiduna fi sabilillah. Karena kita wakaf di lafaz Allah sabilillahi. Seharusnya sabilillah panjangnya cuma satu alif, karena kita wakaf di situ menjadi mad arid lis-sukun. Sabilillah boleh dipanjangkan 1, 2 sampai 3 ayun. Fi sabilillah kalau berhenti, ya. Kita ulang dari wa tujahidu. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum.
أنفسكم وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. Nun sukun bertemu fa, ikhfa. Mengucapkan nun sukun disamarkan pada huruf fa, disiapkan pada makhraj huruf fa. Pertemukan ujung gigi dengan bibir bawah. Saat berdengung ini posisi sudah masuk pada huruf fa. Wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bersama. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dzalikum pengucapan huruf kha ini ditebalkan, sifatnya isti'la dan harus ada dengkurnya, ada gesekan di tenggorokan sehingga ada bunyi dengkur kho, bukan ho ya, kho ya. Khairun lakum in, dan sukun bertemu kaf ikhfa, tepatnya di sini tingkatan ikhfa-nya ikhfa adna. Jadi ikhfa yang gunnah atau bunyi dengungnya ini lebih dominan daripada bunyi samarnya. Jadi bukan lagi tidak seperti itu, tapi langsung ya masuk pada makhraj kaf sehingga bunyinya ada bunyi ng, ya, dengungnya lebih terasa daripada samarnya. Beda ketika kita mengucapkan nun sukun bertemu ta ikhfa yang tingkatannya a'la, yaitu yang bunyi samarnya itu lebih dominan daripada bunyi dengungnya. Sekali lagi saya ucapkan, jangan bedakan. Khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi in itu dengungnya lebih nampak daripada kuntum. Ya, ini bedanya ikhfa adna dengan ikhfa a'la. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات ghain sukun. Nah, yang harus kita ingat pertama adalah sifat rakhawah. Kalau rakhawah berarti bunyi hurufnya kita alirkan. Memanjang ya, ngalir. Berarti tidak boleh tertahan apalagi dipantulkan. Bukan yaghfir atau yaghfir, tetapi alirkan. Setelah dialirkan juga harus ditebalkan ya, karena sifatnya isti'la. Yaghfir lakum, fir ra sukun sebelumnya ada bunyi kasrah ya, ada harokat kasrah bunyi i, fir takrir ya, getarannya diringankan, bukan fir diringankan. Yaghfir lakum dzunubakum wa yud dal sukun pantulkan, ada qalqalah sughra. Dzunubakum wa yudkhilkum kha kasrah tetap usahakan ada bunyi dengkur kha maupun khi ya, tebalkan ada bunyi dengkurnya. Wa yudkhilkum jannatin tajri min huruf ha sukun bersih. Beda dengan kha yang harus ngorok Kalau ha justru sebaliknya harus bersih, tidak boleh takhti ya, bersih.
تحتها الأنهار. Anhar boleh dipanjangkan kalau kita berhenti. Kalau kita wasal lanjut, ya panjangnya cukup satu alif saja. Tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn. Bersama. Tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn. تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة. Kuatkan pengucapan atau tekanan pada huruf qa. Jangan diucapkan dengan lemah ta, tidak ada diiringi dengan nafas ya. Ta, qa. Tayyibatan fi jannati 'adn. 'Adn. Yang pertama di sini kita sempurnakan sifat huruf dal yang bersukun. Apa itu? Yaitu qalqala, dipantulkan terlebih dahulu. 'Ad. 'Ad. Ya. Setelah itu masih ditutup satu huruf lagi. Setelah itu kita lengkapi sifat yang menyertai pada huruf nun. Tentu di situ nun tidak dibaca dengan harokatnya, bukan adnin, karena posisinya berhenti, maka nun menjadi sukun. Ketika nun sukun, nampak sifat tawassul. Na, ni, nu, ben. Yang pertama qalqala. Jannatu 'ad. Setelah itu tawassul huruf nun. An, 'ad, an. Ya. Ketika dibaca menjadi 'adn. Bukan ad, tapi nunnya tidak diucapkan. Ya. 'Ad ditambah an. Jannatu 'adn. Baik, seperti itu ya. Jadi huruf nun harus tetap diperdengarkan walaupun hanya sifat hurufnya. Dzalikal fawzul 'azim. Dzalikal fawzul. Jadi di sini pengucapan huruf zal dengan huruf zai ya tentu beda. Huruf za diucapkan tanpa bunyi desis, sedangkan berikutnya huruf zai zu harus diucapkan dengan bunyi desis dengan sifat shafirnya. Ya, dzalikal fawzul 'azim. Sedangkan huruf wad ini lembut namun tebal, namun tidak memiliki sifat shafir, tidak boleh azim. Namun bunyinya menebal karena sifat isti'la. Baik, cukup dulu sampai ayat yang ke-12. Jadi saatnya kita baca satu-satu sambil kita koreksi.